Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Layatul Salamah dari Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji dari event studi penelitian saya untuk mata kuliah seminar keuangan. Sebelumnya mohon maaf jika saya menggunakan data yang lalu karena saya belum melakukan kembali bimbingan topik. Jadi saya akan menggunakan data yang telah saya ambil dari event studi. Jadi mohon maaf jika saya terlebih dahulu menggunakan data ini. Kembali saya nantinya akan kembali melakukan bimbingan kepada Ibu Hida, jadi mohon maaf. Kita mulai saja. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, dapat dilihat dari hipotesis pertama, saya menentukan yaitu H1 terdapat abnormal return signifikan terhadap pengumuman atas perang Rusia dan Ukraina, dan H2 adalah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman perang Rusia dan Ukraina. Nah, metode analisis data yang saya gunakan adalah yang pertama uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Saya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena data yang saya dapatkan hanya sedikit dibandingkan dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang kedua adalah uji signifikan. Yang ketiga adalah uji beda normal. Baik, di sini sudah ada 10 kode saham dari perusahaan emiten yang saya gunakan. Semua yang berada di sini saya memiliki kriteria mereka adalah perusahaan sektor migas yang telah go publik. Yang kedua adalah memiliki laporan keuangan selama 12 bulan. Nah, yang digunakan sekarang adalah AR abnormal return. AAR yang berwarna kuning adalah average abnormal return, yang di bawahnya adalah kode saham yaitu AR sebelum dan AR sesudah. Data ini semua nantinya akan dimasukkan ke SPSS. Nah, nanti akan diolah datanya. Masukkan ke variable view pada SPSS, lalu kita namai variabel-variabelnya sesuai dengan hari, seperti T-10, T-9. Lalu jangan lupa AR sebelum dan AR sesudah, karena kita akan melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudahnya. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view di mana akan terlihat variabel dari T-10 hingga AAR sesudah. Kemudian kita memilih analyze, kemudian memilih uji deskriptif, kemudian memilih fitur yang seperti saya tampilkan di layar. Dan kemudian muncullah data seperti ini. Terdapat tes normalitas, di sisi kiri ada Kolmogorov-Smirnov, yang di kanan adalah Shapiro-Wilk, di mana yang kanan ini adalah data yang akan kita buat nantinya untuk menguji apakah hipotesis yang kita buat tepat atau tidak. Nah, untuk pengujiannya saya pindahkan data dari SPSS ke Word dan Excel, di mana uji normalitasnya yang saya gunakan adalah nilai SIG untuk mencari apakah itu normal atau tidak normal. Oke, yang berwarna merah kesimpulannya adalah tidak normal SIG-nya karena berada kurang dari 0,05, sedangkan yang tidak saya merah-merah itu berarti adalah normal. Nah, kembali ke SPSS, di mana data yang normal akan saya uji dengan one sample test t-test ya. Masukkan data yang tidak berwarna merah atau normal, lalu tekan OK. Nah, dapat dilihat di sini hasilnya. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dalam SIG kali ini kita lihat
sick to toilet. HO tidak terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar pengumuman barang Rusia dan Ukraina. Lalu ada HA, terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar pengumuman barang Rusia dan Ukraina. Nah, kesimpulan dari data ini adalah tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Kemudian untuk data yang berwarna merah tadi, kita gunakan one sample non-parametric test. Nah, kembali seperti tadi, kita menggunakan data yang berwarna merah saja untuk dimasukkan. Kemudian seperti ini hasilnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa HO diterima. Tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Nah, secara statistik data dalam 21 hari yang digunakan tidak benar-benar signifikan, artinya pasar kurang merespon peristiwa itu dalam waktu 21 hari. Kemudian uji beda. Nah, kembali ke layar yang pertama, lalu klik analyze, kemudian non-parametric test. Pilih two related sample karena kita akan menguji perbedaan sebelum peristiwa T dan sesudah peristiwa T. Kemudian masukkan variabel 1 dan 2. Pilih Wilcoxon. Dan inilah hasilnya. Dari tes ini, Wilcoxon signal rank test based on negative. Jika assign to child kurang dari 0,005, maka HO ditolak. Jika nilai assign site to child lebih dari 0,5, maka HO diterima. Nah, kesimpulannya adalah di sini HO diterima, artinya adalah tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman barang Rusia dan Ukraina. Secara statistik, tidak ada abnormal return pada sampel, artinya tidak berdampak besar bagi perusahaan sektor migas saat peristiwa ini diambil sebagai penelitian. Baiklah, sekian dan terima kasih atas atensinya. Bila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.